Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, teman-teman semuanya. Hari ini ketemu dalam kelas perilaku konsumen untuk materi consumer perception. Ini akan saya bagi menjadi dua bagian karena cukup panjang. Jadi yang pertama nanti kita akan ngomongin tentang beberapa topik dalam consumer perception, yaitu element of perception, kemudian perceptual selection, yang ketiga perceptual organization dan perceptual interpretation. Nah, nah, dalam konteks consumer perception, nah berarti itu kan persepsi dari konsumen, sehingga dari persepsi konsumen ini bagaimana para marketer itu bisa memanfaatkan, ya. Jadi kita mau tahu dulu apa nih elemen-elemen dari persepsi itu sendiri. Nah, persepsi itu diartikan sebagai bagaimana pandangan konsumen itu akan secara subjektif dalam memahami sebuah reality. Nah, antara konsumen yang satu dengan konsumen yang lain itu pasti berbeda. Nah, juga perception itu juga merupakan sebuah hasil dari dua jenis yang berbeda, input yang berbeda, yang itu bisa berinteraksi sehingga membentuk yang namanya sebuah image atau citra. Jadi masing-masing individual itu bisa memiliki persepsi yang berbeda terhadap suatu stimulus. Nah, aspek dari persepsi ini apa aja sih? Yang pertama ada the selection, organization, dan interpretation of stimuli gitu. Jadi nanti bagaimana konsumen bisa melakukan seleksi, kemudian bisa mengorganisir persepsi-persepsi tersebut dan menginterpretasikannya. Nah, ini ada contoh bagaimana seorang marketer atau brand memanfaatkan persepsi. Dia membuat berbagai jenis ini makanan hewan ya, makanan kucing dan anjing disesuaikan. Nah, seperti itu. Nah, kalau misalnya anjingnya yang puppy, anak kecil, ini makanannya yang seperti ini. Tapi kalau dia kucing yang sudah cukup dewasa, makanannya akan seperti ini. Bahan-bahannya juga berbeda. Dan kalau untuk anjing yang sudah cukup dewasa, menggunakan makanan yang seperti ini. Nah, kemudian apa aja sih elemen dari perception itu sendiri? Yang pertama ada sensory input. Jadi untuk bisa menimbulkan sebuah persepsi harus ada stimuli atau harus ada input gitu ya, ada input yang dirasakan oleh seseorang untuk dia bisa memunculkan yang namanya persepsi. Nah, stimuli atau rangsangan ini kita akan terima melalui panca indera. Jadi kalau dan itu akan menimbulkan yang namanya sensasi. Nah, stimulus dalam konteks marketing ini bisa berbagai macam, bisa seperti dari produknya, bisa dari packagingnya, brandingnya, advertising, dan komersialnya itu bisa menimbulkan perception bagi si konsumen. Jadi itu bisa menjadi stimulus. Nah, reseptornya itu kita panca indera, bisa dari mata, terus penglihatan, pendengaran, penciuman, kemudian kulit meraba gitu kan, lidah merasakan. Jadi teman-teman kalau mungkin misalnya ke store gitu kan, eh, ke roti O. Nah, begitu nyampe deket roti O, kita akan mencium yang namanya aroma-aroma roti kopi. Nah, itu adalah stimulus yang dimunculkan oleh si roti O untuk membangunkan perception. Perceptionnya berarti roti O ini adalah roti yang menjual roti dengan topping kopi di atasnya, seperti itu. Nah, selanjutnya ada yang namanya the absolute threshold, yaitu batas absolut di mana ini adalah level atau tingkatan di mana seseorang bisa merasakan sebuah sensasi atau pengalaman. Ya, nah di sini ada level di mana seseorang bisa membedakan antara ada atau tidak sama sekali, kayak gitu. Nah, biasanya promotional methods yang digunakan oleh marketer untuk meningkatkan sensory input ini didapatkan melalui ambush marketing atau experiential marketing. Nah, ambush marketing ini kayak teknik marketing yang emang disergap. Jadi bahasa bahasa artinya itu kan disergap gitu ya. Yang konsumen nggak bisa ngeskip.
nge-skip input ini. Jadi misalnya seperti tempat place ads, jadi penempatan iklan ditaruh di tempat yang mungkin konsumen tidak expect akan di sana dan tidak bisa untuk nge-skip ya. Kemudian contohnya itu seperti apa? Contohnya seperti misalnya kayak billboard di lampu merah gitu ya, kita kan nggak bisa nge-skip. Nah itu ambush marketing. Nah bahkan dari sisi kursi sisi belakang pun kita masih bisa melihat. Nah yang kedua itu ada experiential marketing, di mana di sini teknik yang memungkinkan konsumen atau customer pelanggan untuk engage dan interact with the brands, products dan services sensorially to create an emotional bond. Jadi ada yang dirasakan sebagai sebuah pengalaman yang ditawarkan oleh si brand sehingga itu memunculkan yang namanya experience tadi melalui panca indera. Kemudian yang ketiga ada the differential threshold. Ada konsep namanya just noticeable difference atau GND. Jadi di sini ada konsep oleh ilmuwan Weber di mana ada level perbedaan yang paling minimum yang bisa dideteksi di antara dua stimuli. Nah, manufacturer ataupun marketer harus bisa menentukan level GND dari produk atau brand mereka. Tujuannya untuk apa? Jadi ketika GND ini udah ditetapkan misalnya untuk harga nih, katakanlah GND-nya, jadi batas minimumnya itu, batas minimum perubahannya itu 3%. Gitu ya. Jadi artinya gini, ketika harga itu naik 3%, konsumen nggak menyadari. Nah, tapi uh, ketika konsumen itu menaikkan harga sebesar 1% di atas GND, itu tidak akan terlalu masalah. Berbeda ketika si konsumen, si produsen, si brand itu menaikkan harga langsung 5%, itu langsung berasa. Jadi dengan tahu batas GND-nya ini, marketer bisa melakukan upaya atau strategi-strategi yang tidak akan membebani konsumen misalnya dalam sisi harga. Nah, tujuannya GND ini apa? Yang pertama untuk prevent changes. Jadi mungkin kita sebagai brand ingin mengurangi size atau quality atau meningkatkan harga. Tadi kalau harga seperti yang saya ceritain tadi. Kalau sekarang kita lihat banyak kayak kemasan-kemasan deterjen gitu ya, kemasan deterjen kadang-kadang di atasnya ada 20%, tapi kok harganya tiba-tiba lebih murah. Nah, itu kan ada GND yang telah mereka tetapkan dan itu dirubah. Yang kedua, memastikan bahwa improvement memang dilakukan. Jangan sampai ketika GND itu udah ditetapkan, terus kita lakukan improvement, dan itu tidak berdampak. Misalnya gini, kayak misalnya kita merubah logo. Merubah logo itu kan effortnya gede ya. Artinya biaya yang dikeluarkan juga gede. Ketika rubah logo, packaging dirubah. Kemudian identity lain yang ada di store dirubah. Kemudian di website dirubah. Nah, ini kan effort dan cost semua nih. Jangan sampai konsumen itu ketika dilakukan perubahan logo malah nggak matters gitu loh, nggak menyadari karena perubahannya itu di bawah GND seperti itu. Nah, teman-teman, ini GND's implementation yang ada. Di sebelah kiri yang ini ada Tropicana, mungkin saya pernah cerita juga bagaimana si Tropicana ini merubah logonya, merubah packagingnya menjadi yang sebelah kanan. Kemudian ada juga cerita Kraft Foods ya. Kraft ini merubah logo menjadi yang sebelah kanan. Tapi apa? Ternyata ini perubahan logo ini gagal karena it's too far away from consumers expectation. Jadi terlalu jauh. Jadi waktu si Tropicana ini merubah packagingnya, itu malah menyebabkan konsumen tidak aware akan brandnya si Tropicana. Ingatnya itu jeruk yang ada sedotannya. Jadi waktu nyari di rak-rak yang ada di supermarket kan orang langsung notice, ada, cari aja yang jelas bacanya Tropicana terus ada jeruk ada sedotan gitu. Nah, penjualannya ini turun 20% teman-teman. Begitu juga dengan Kraft mengalami penurunan penjualan setelah adanya perubahan logo menjadi yang kanan. Pada akhirnya mereka balik lagi ke brand yang lama. Nah, di sini ada effort yang loss jadinya, yang sia-sia ya. Tapi berbeda dengan perubahan logo Starbucks. Pada waktu itu Starbucks ini punya logo yang ada teksnya ya.
teksnya seperti ini, namun berubah logo tahun 2011 sampai dengan sekarang, dan itu apa namanya, berdampak baik bagi si konsumen. Oke. Nah, ada yang namanya subliminal perception. Jadi stimuli yang terlalu kecil sehingga uh, terlalu kecil untuk disadari gitu ya. Dan kadang-kadang mungkin nggak terlalu dinotis sama konsumen. Nah, jadi ini stimulus is below the threshold. Jadi ada ambang batas tadi, tapi itu di bawah. Kalau teman-teman lihat di logo FedEx, disadari atau tidak, ternyata ada tanda panah di antara huruf E dan huruf X. Nah, ini yang dinamakan subliminal perception. Nah, ini masih menjadi perdebatan juga apakah ini memberikan nilai tambah bagi konsumen. Ini masih diperdebatkan, tapi memang ada teorinya yang seperti ini. Tadi udah elemen of perception. Kita masuk ke yang kedua, itu perceptual selection. Perceptual selection itu terjadi di mana ketika konsumen itu mempersepsikan dan memilih stimulus yang akan mereka kasih feedback based on psychological set yang mereka punya. Jadi itu bisa dipengaruhi apa? Ada yang namanya nature of stimulus, misalnya dari physical attributes, design, brand name, ads, dan sebagainya. Ada juga kita persepsi kita ini kita pilih karena emang ekspektasi kita, mungkin kita lebih familiar terhadap brand itu, atau mungkin kita pernah punya pengalaman di masa lalu yang entah itu baik atau buruk, kita jadi mempersepsikannya seperti itu. Kemudian ada juga motif nih, needs or wants of a product or service. Jadi misalnya saya akan melihat ketika saya membutuhkan sebuah smartphone baru gitu ya, otomatis saya akan melihat iklan-iklan yang memang terkait dengan hal tersebut. Nah, itu contoh dari penggunaan motif dalam perceptual selections. Nah, kemudian coba kita lihat di sini, kenapa sih konsumen bisa notice this ad gitu ya. Nah, di sini kalau kita lihat biasanya yang pakai cincin itu adalah jari tangan gitu ya. Terus di sini ada teksnya, copywritingnya make your hands jealous. Jadi ini tentang iklan tentang food care di mana ada dramatic image ya yang nggak mungkin nih biasanya cincin jari kaki menggunakan cincin berlian gitu ya. Jadi bagaimana cara dia membandingkan antara jari tangan jari kaki. Jadi ada dramatic image di dalamnya. Nah, tadi udah perceptual selection, bagaimana kita sebagai konsumen itu melakukan pemilihan untuk bisa selection tadi, untuk mempersepsikan suatu brand. Nah, kalau perceptual organization ini, nanti para konsumen itu akan melakukan grouping terhadap sebuah informasi dari berbagai macam sumber untuk bisa lebih mengerti dan memahami dan bisa bereaksi atau respon terhadap stimulus yang tadi. Nah, di sini prinsipnya ada 3. Yang pertama figure and ground. Figure tuh kayak tokoh dan ground tuh latar belakang. Jadi kalau misalnya figure and ground ini kayak people itu cenderung untuk mengorganize atau mengelompok-melompokkan persepsi-persepsi itu terhadap figure and ground relationship. Nah, the ground is usually hazy dan marketer itu biasanya mendesain hal tersebut sedemikian rupa supaya bisa menotis yang namanya stimuli. Jadi kalau kita lihat contohnya nih teman-teman, ini iklannya iPod ya, iPod mungkin dah nggak tahu masih ada yang pakai atau enggak ya. Jadi ini ada figurnya nih si orang ini yang sedang dancing, kayak kan, kemudian groundnya di belakang tuh kayak lagi happy. Jadi yang ingin dia ciptakan adalah dengan menggunakan iPod ini, we will dance gitu ya and happy. Kemudian ada share a Coke with Matt. Nah, campaign dari Coca-Cola ini mencerminkan figur-figur yang tercermin dalam nama-nama ya, ini Daza and Diva gitu, dalam suasana yang bahagia, dalam suasana yang semangat dan sebagainya. Yang kedua, prinsip dari perceptual organization adalah grouping. Jadi people group stimuli to form unify. Jadi grouping ini menolong kita untuk mengingat dan recall. Jadi kalau teman-teman pernah beli handphone Apple, biasanya dalam packagingnya itu
sangat terstruktur ya, sangat rapi, mulai dari handphone, kemudian nanti di bawahnya ada buku panduan, di bawahnya lagi mungkin zaman dulu tuh masih dapat uh, headset ya, headset, kemudian dapat kabel charger dan adaptor. Kalau sekarang kan kayaknya cuman kabel charger doang ya. Jadi itu grouping dalam packagingnya itu membantu membantu konsumen. Begitu juga dengan IKEA katalog. Kalau teman-teman pernah lihat IKEA katalog, zaman dulu tuh masih ada katalognya yang kertas ya, yang buku kayak majalah. Kalau sekarang mungkin udah website, sama ya, di website juga penempatannya sama. Jadi ada katalog, jadi ada pengelompokan. Misalnya ini bagian kitchen, ini bagian bedroom, ini bagian dining room gitu dan sebagainya. Nah, ini membantu konsumen untuk mengingat atau recall gitu ya. Juga dalam website nih, biasanya website juga ada pengelompokan-pengelompokan tersebut untuk membantu konsumen. Yang terakhir adalah closure. People have a need for closure and organized perception to form a complete picture. Jadi kadang-kadang kita distimulus untuk mengingat suatu brand tersebut karena ada satu potongan yang hilang gitu ya. Will often fill in missing pieces. Jadi kalau kalian lihat, teman-teman bisa lihat di konten iklan sekarang itu kadang-kadang menghadirkan potongan-potongan gambar yang hilang sehingga menstimulus kita untuk mencari, mengingat brand apalah, brand apakah itu. Nah, di sini kita lihat ada apa ini, billboard ya, billboard dari yang dari warnanya kelihatan ini ada merah sama kuning, ini billboardnya French fries-nya McD. Dan di sini ada Levi's, kira-kira dia pengen kasih campaign kira-kira untuk gitar yang 1, 2, 3 ini cocoknya pakai celana yang mana. Jadi incomplete messages itu lebih akan diingat daripada yang lengkap. Kalau yang lengkap ya udah biasa aja. Cuman karena ini nggak lengkap, kita jadi kayak semacam mengingat ini cocoknya yang mana ya, seperti itu. Nah, selanjutnya adalah perceptual interpretation. Jadi interpretasi. Ya, ini di sini kita ingin memahami bagaimana, mengapa dan bagaimana menambahkan bias itu dan ini bisa dimanfaatkan dalam marketing. Nah, misalnya ada yang namanya bias stereotype. Kadang-kadang stereotype itu kayak gini, kayak misalnya, oh, perempuan itu pasti lemah lembut, perempuan itu pasti sukanya warna pink gitu kan. Perempuan itu kayaknya rock. Itu tuh adalah namanya stereotype. Kita kayak menggambarkan seseorang karena stereotipenya seperti itu. Kayak misalnya orang Jawa itu mungkin lemah lembut. Nah, seperti itu. Nah, ini ada sebuah campaign di mana ini mobil asal Swedia ya kalau nggak salah, namanya Saab. Nah, jadi nih German, ini artinya not German ya. Jadi ini bukan Jerman. Jadi stereotipnya iklan ini dimaksudkan untuk menghilangkan stereotip bahwa mobil mewah itu hanya buatan Jerman dan Eropa, kayak misalnya BMW dan sebagainya. Ini nih Jerman, not Jerman, bahwa mobil mewah ini juga bisa kalian rasakan ini adalah punya Swedia. Seperti itu. Nah, yang kedua ada yang namanya physical appearance, jadi penampilan fisik ya. Positive attributes of people they know to those who resemble them. Nah, ini perlu pemilihan model yang selektif, teman-teman. Nah, ini ada iklan dari Spy Museum gitu ya. Terus teksnya adalah Who is the spy? Jadi ini kalau kita lihat nih orang yang sama ya teman-teman ya. Jadi ini bisa mempengaruhi persepsi kita gitu. Siapa sih spy-nya? Yang atas apa yang bawah? Seperti itu. Kemudian yang selanjutnya adalah descriptive terms. Verbal messages reflect stereotypes. Jadi emang ada deskriptif, berarti itu kan narasi ya. Jadi pesan verbal yang merefleksikan stereotypes. Untuk iklan ini dia malah ingin membantah deskriptif yang ada. Real men drive like mothers gitu ya. Kalau stereotipnya mungkin kalau real men tuh
drive-nya yang ngebut, yang kenceng gitu kan. Tapi ternyata dia ingin mematahkan si Matt ini, real man tuh drive-nya like mothers. Mothers tuh seperti apa sih? Mothers itu tidak akan menyetir kalau mabuk. Mothers itu ingin menjaga keselamatan anak-anaknya. Mothers itu menyediakan makanan setiap saat dan sebagainya, seperti itu. Nah, kemudian yang keempat adalah first impression tend to last. Jadi ada yang pernah bilang ke saya, 5 menit pertama adalah segalanya. Jadi first impression itu seperti itu. Jadi you have never have a second chance to make a first impression illustrates. Tapi di sini saya kasih contoh tentang aloe vera. Aloe vera di sini adalah ini merek kasur ya, mattress. Jadi orang-orang itu malah interpretasinya ketika melihat ada brand aloe vera dan ada daun lidah buaya di atas kasur tuh interpretasinya malah jadi, oh ini kasurnya buat dari lidah buaya ya, padahal bukan seperti itu. Nah, yang terakhir adalah halo effect. Halo effect. Nah, consumers perceive and evaluate multiple objects based on one dimension, just one dimension. Jadi, misalnya orang yang sangat mengagumi merek Porsche, dia akan melengkapi peralatan-peralatannya seperti misalnya kacamata, jaket, dan sebagainya dengan merek yang sedemikian rupa juga. Jadi kayak ada satu yang dia udah suka, seneng, jadi otomatis untuk perlengkapan lainnya dia pakai merek itu juga. Sama halnya misalnya kalian menggunakan merek handphonenya Apple. Nah, untuk charger dan sebagainya, untuk earpodnya kalian akan mengupayakan bagaimana supaya earpodnya juga menggunakan earpod dari Apple seperti itu, teman-teman. Nah, itu tadi pembahasan tentang consumer perception part pertama. Nanti kita akan lanjutkan di part kedua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.